Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan ngasih tahu cara bagaimana mengganti oli mesin Yamaha Mio Soul GT 115. Caranya sama ya seperti motor-motor yang lain. Kita akan membuka baut bagian bawah. Jadi yang pertama yang akan kita siapkan adalah olinya yang pasti ya. Dan saya menggunakan oli Shell 1040. Kenapa saya pilih 1040? Karena kondisi mesinnya ini bisa dibilang baru ya, karena saya baru beli motor ini second, langsung turun mesin, ganti silinder blok, ganti seher dan yang lainnya. Jadi disarankan oleh bengkel menggunakan 1040, dan ini sudah end dryen, jadi sudah dipakai harian ya. 1040 karena saya pakai untuk antar anak sekolah. Kalau memang motor ini jarang digunakan, bengkel merekomendasikan 1030 ya, jadi lebih encer. Nah, ini saya beli di toko online. Hati-hati kalau di toko online kadang ada palsu ya. Ini saya masukkan kode 16 digit ya, bisa teman-teman lihat ini tembus ke websitenya. Kemudian saya menggunakan shock 17, bisa teman-teman lihat. Nah, saya nggak tahu nih bawaan ori Mio Soul GT 115 ini shock 17 atau 14 ya, karena dulu waktu saya motor Vino itu 14. Apakah ini udah ganti atau belum saya nggak tahu. Cuman saya coba buka dengan kunci 14 nggak masuk, akhirnya pakai 17 baru bisa masuk. Ini pun baru saya beli toko online, murah ya. Ini tergolong bagus sih menurut saya, merek Sherlock ini. Kemudian gigangnya untuk membuka shock 17, jangan lupa tang untuk membuka bagian sebelah kanan, dan kunci min ya, karena ini modelnya model yang tidak ada pengait atasnya. Ntar kita lihat. Kemudian corong untuk masukkan olinya, dan ini alas ya, bak untuk buang oli bekasnya. Lihat ya, kita akan membuang oli dari salon ini, bukan dari bagian yang ini. Nah ini ya, ini 12 atau 14 gitu, kita ngebuangnya dari sini aja. Nah, ini yang 17 tadi, jadi kita masukin nanti itu ya. Oke, ini untuk saluran pembuangan oli bekasnya. Ini bagian untuk mengisi oli mesin. Nah, ini yang model Mio GT 115, kata bengkel memang seperti ini. Saya kan baru angkat motor ini, jadi saya kurang paham juga soal tutupnya, cuman katanya ini ori begini ya modelannya. Nah, ini berarti kita tidak menggunakan tang seperti yang di awal, jadi kita pakai obeng bin ya. Hati-hati untuk membukanya, teman-teman bisa tekan ya, ditekan baru kita putar searah lawan arah jarum jam ya, berarti ke arah kiri. Nah, seperti itu ditekan ya, kalau tidak ditekan nanti si ininya akan habis. Nah, ini seperti yang sebelumnya, mungkin sebelum saya pegang motor ini dia kurang menekan, jadi menghabiskan plastik bagian permukaannya. Oke, kita bisa buka, bisa teman-teman lihat dia memang buntung begini ya, jadi bukannya patah di dalam, bukan, tapi memang seperti modelannya. Sekarang kita akan membuka bagian bawah ini ya. Saran saya kondisi motor standar berdiri, standar tengah, untuk memudahkan dalam membuka si bautnya karena agak keras pastinya. Jadi kondisi berdiri, kemudian kita buka bautnya. Ini lawan arah jarum jam ya. Jadi pada saat kita membuka arah lawan jarum jam, berarti ke arah kiri kita ya. Nah, seperti ini. Buka, jangan langsung tarik ya, jangan tarik, tapi kita kasih hentakan 1 atau 2 hentakan. Ini harganya Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa lihat tadi saya tidak satu set putar, tapi memakai hentakan. Nah, biasanya yang satu kali hentakan, yang satu paksa putar itu yang membuat seleksi kepalanya. Makanya saya sarankan untuk membuka baut tutup olinya menggunakan shock ya. Nah, ini sudah kendor. Nah, ini jangan langsung kita buka total, kita kembalikan
atau posisi standarnya kita buat standar samping ya. Jadi biar mudah si baknya ditaruh. Sudah standar samping ya, standar samping. Nah ini tadi yang sudah kita kendorkan, ini mudah ya. Jadi posisikan si baknya di bawah, kemudian kita buka gitu ya sampai oli keluar. Ini saya pause dulu, saya agak sulit untuk memegangnya. Nah teman-teman lihat, ini sudah keluar. Nah kita tunggu sampai turun. Nanti setelah habis semua, seolah-olah habis, nanti kita buat standar berdiri lagi biar olinya benar-benar keluar ya. Karena kadang kalau kita tambah di standar samping suka masih ada yang tertahan gitu ya. Nah teman-teman lihat, untuk olinya masih lumayan banyak. Ini saya ganti oli per 2000 km sesuai dengan yang disarankan oleh bengkel. Sebetulnya sih katanya 2500 bisa, cuman saya aman di 2000 karena saya pakai motor ini tiap hari untuk mobile ya. Kalau kita lihat nih olinya masih agak kuning dan agak kental, tapi nggak apalah, daripada beresiko kita buang di 2000 km ya. Ini sudah mulai habis. Ini saya pause sampai habis, baru kita tutup lagi, baru kita isi olinya ya. Standar diri ya, ini masih terlihat olinya menetes tuh. Jadi setelah standar samping sudah mulai habis, kita standar dirikan. Ini masih buang olinya, sudah mulai habis ya, tuh bisa dilihat tuh. Jadi kita benar-benar kita habiskan sampai keluar, jangan ditiup pakai angin karena dikhawatirkan anginnya bawa air ya, udara. Jadi biar hasilnya mengalir. Nanti setelah ini baru kita tutup di oli bagian bawahnya ya. Ini sudah keluar semua olinya. Sekarang kita tutup kita tutup ya. Nah ke arah kanan kita seperti ini, lawan arah jarum jam ya. Ini ada sisa olinya tuh. Kita tutup pakai tangan sampai terasa mentok. Nah sekarang kita kencangkan menggunakan sok tadi ya. Saya pakai sok, ini gegangnya. Nah untuk mengencangkan ini, saya tutup oli, jangan kuat-kuat, secukupnya saja. Jadi kalau yang banyak teman-teman yang nyoba sendiri, kayak saya senang ngoprek gitu ya, ininya cepat hancur atau bahkan sidrat di dalamnya hancur karena terlalu kencang, atau pada saat penggantian oli kondisi mesin masih panas ya. Jadi kita kencangkan secukupnya saja karena sifatnya dia hanya mengikat. Nih bisa teman lihat ya, 1 2 3 sudah. Kalau misalnya kurang yakin kita bisa sekali lagi, cuman jangan kuat-kuat. Dah. Nah jadi begitu aja, jangan sampai kuat-kuat banget karena ini beda ya. Pengencangan hanya mengunci, dan kalaupun dia kendor saya rasa nggak pernah sampai jatuh ya, karena dalam juga dan ulirnya banyak. Ya secukupnya saja. Oke, sekarang kita isi bagian olinya ya. Sekarang kita akan isi oli ya. Ini sudah saya bersihkan, diusahakan jangan sampai ada kotoran. Ini saya buat sendiri, dicorong sendiri. Ininya ya gunting lah secukupnya. Kita masukkan. Nah seperti ini. Kalau kita nggak pakai selang nanti agak sulit ya. Nah seperti ini. Baru kita masukkan olinya. Ini ya. Saya pakai sel, tadi saya ceritakan. Kita buka, segel. Oke, kita tuang. Tuangnya seberapa Pak? Kita tuang semuanya aja Neng. Tuang semuanya. Nah, kita tuang. Oh iya. Dan baru dia masuk ke situnya ya? Iya, masuk mesin ganti. Biar mesinnya enak. Kita teruskan sampai habis. Kalau mesin teman-teman masih sehat, pada saat penggantian oli terasa ringan sekali. Iya lah. Jangan aja ya. Nyata kayak pisang.
kita tuang semua. Oke, jadi sebetulnya ganti oli ini teman-teman bisa lakukan sendiri ya, bisa lakukan sendiri. Diperhatikan pada saat gantian oli kondisi mesin harus dingin. Pada saat pembukaan atau penutupan oli bawah itu yang menurut saya banyak rusak tuh karena terlalu kuat mengencangkannya. Nah, ini sudah habis ya. Nah, kita lihat tuh sampai tetesan terakhir ya, sudah. Nah, kemudian kita tutup ya, kita bersihkan dulu. Oke, karena obengnya nih kita kencangkan menggunakan obengnya lagi. Ingat pada saat pengencangan diusahakan sambil didorong, ditekan ya, agar dia tidak slack. Iya betul. Nah, tidak slack ya, jadi tekan sambil diputar. Nah, cukup segitu saja, jangan terlalu kuat nanti bisa slack lagi begitu ya. Nah, sudah selesai. Untuk sisa olinya saya selalu menakar ya dengan takaran di yang botol baru kita beli. Jadi kita coba masukkan, kalau sekiranya penuh berarti kondisi mesin masih normal dan pembuangan oli masih normal. Sekarang saya akan coba ceritanya menakar ya. Kita pengen tahu bagaimana olinya, apakah normal atau tidak. Saya selalu seperti ini ya, ganti oli. Sekarang mengontrol apakah kilometer cukup di 2000 km atau harus diturunkan lagi, misalkan di 1700 sampai 1500, tergantung pemakaian. Nah, hitam ya, sudah kotor juga. Nanti kita bisa lihat gitu ya, saya bisa lihat apakah olinya habis atau banyak atau tidak. Ini kebetulan oli sel ini tidak ada di pinggirnya, tidak ada transparan, jadi tidak kelihatan berapa cc yang habis atau tidak. Tapi saya rasa ini masih di 0,8 ya beratnya. Kalaupun kurang mungkin sedikit karena mesin ini baru turun mesin, jadi seperti mesin baru hitungannya ya. Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa lakukan trik ini, kita tuangkan oli lama ke botol yang baru, nanti kelihatan cc-nya banyak atau tidak yang habisnya.